His hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata,
Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Kiranya pagi ini kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan, oleh damai sejahtera Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Nya dicurahkan atas setiap kehidupan kita. Kita sama-sama berdoa saat pagi hari ini. Kita undang Roh Kudus untuk selalu ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kiranya sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu mengalir buat kami semua Tuhan. Dan kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau terima Roh Kudus-Mu Tuhan yang dicurahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biar itu menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin Tuhan, kami terima Roh pagi ini Tuhan. Kami dipenuhi dengan sukacita-Mu yang mengalir dari Tuhan. Tercurah di tempat urapan-Mu yang ajaib. Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita terima Dia pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita katakan, ya Allah Roh Kudus,
Penuhi kami pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang memberi kekuatan pada kami. Roh-Mu yang memberi kelimpahan dan berkat Tuhan yang tercurah buat kehidupan kami Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya anugerah-Mu Tuhan tercurah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh ubah hatiku, celingkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
Tuhan, jiwa kami memuji-Mu Tuhan, jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ditaburkan di dalam hati kami Tuhan, biar bertumbuh berbuah dengan lebat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini. Hari ini saya akan berbicara tentang menang atas musuh terbesar. Siapakah musuh terbesar kita dan bagaimana caranya kita bisa mengalahkan musuh yang terbesar ini. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Kita baca dengan suara yang keras bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada semua orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus yang dikirimkan kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Dari ayat ini kita tahu bagaimana Paulus memperhatikan dirinya sendiri. Bukan karena Paulus orang yang egois, tetapi Paulus menyadari bahwa dirinya itu bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Dan Paulus tidak mau menjadi seperti calo di terminal. Saudara-saudara tahu calo di terminal? Calo di terminal tiap hari berteriak, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Penumpang yang mau ke Jakarta, mereka naik bus dan berangkat ke Jakarta. Tapi calonya tetap tinggal di terminal. Nah, Paulus tidak mau seperti itu. Paulus tidak mau tiap hari beritakan Injil, beritakan Injil. Orang lain diselamatkan karena berita Injil yang disampaikannya. Tapi Paulus sendiri tidak selamat. Nah, itulah sebabnya Paulus dia melatih tubuhnya dan menguasainya sepenuhnya. Saudara, Paulus menyadari bahwa dirinya ini adalah musuh yang berbahaya. Sadarkah saudara-saudara bahwa musuh terbesar kita bukanlah manusia lain. Musuh terbesar kita bukanlah mertua kita yang cerewet. Musuh yang terbesar kita bukanlah mantu kita yang kurang ajar. Musuh yang terbesar kita bukanlah suami kita yang 3-in-1, penjudi, pemabuk, tokan main perempuan. Tapi musuh yang terbesar kita adalah sesungguhnya diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita harus berusaha mengalahkan diri kita ini. Pemenang sejati adalah pemenang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kadangkala kita ingin jadi pemenang yang mengalahkan setan, pemenang yang mengalahkan badai kehidupan, pemenang yang mengalahkan penyakit kita. Tapi kita lupa saudaraku, sesungguhnya kita ini harus terlebih dahulu mengalahkan diri kita sendiri. Banyak orang berhasil menghardik setan, menengking setan. Banyak orang berhasil mengatasi pergumulan-pergumulan hidupnya. Tapi sayang, dia tidak bisa menang atas dirinya sendiri. Ada banyak hal dalam dirinya yang mengikat dia. Dosa masih mengikat dia. Kebiasaan-kebiasaan buruk masih membelenggu dia. Sehingga saudaraku, kemenangannya jadi sia-sia. Kemenangan terhadap setan, kemenangan terhadap masalah, kemenangan terhadap penyakit jadi sia-sia. Kenapa? Karena ternyata dia diikat oleh dirinya sendiri. Pemenang sejati adalah pemenang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Saya berdoa biar kita semuanya menjadi pemenang-pemenang sejati. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah, karena itulah mari kita belajar untuk bisa menguasai diri kita sendiri. Hari ini saya akan menyampaikan ada banyak area di dalam diri kita yang harus kita kuasai. Tapi hari ini saya akan menyampaikan 3 area saja. Karena 3 area ini sangat berbahaya dan paling menjatuhkan kita. Area yang pertama adalah area kemarahan. Saudara-saudara yang kasih, ada begitu banyak orang karena tidak bisa menguasai kemarahannya, akhirnya timbullah kerugian-kerugian dalam dirinya. Timbul banyak jejak berdarah yang ditinggalkannya. Akhirnya timbul
timbullah penyesalan-penyesalan yang tidak bisa dimaafkan. Itulah sebabnya saudaraku, mari kita belajar menguasai kemarahan kita. Apa kata Alkitab tentang kemarahan? Mazmur 37 ayat 8 berkata begini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada apa saudaraku? Kejahatan. Kita dilarang Alkitab untuk marah. Jangan marah, berhenti marah. Kenapa? Karena kalau kita marah tidak bisa terkontrol, akan membawa kita kepada apa? Kejahatan. Tahukah saudara-saudara bahwa pembunuhan pertama yang terjadi di dalam keluarga di atas muka bumi ini, itu terjadi karena kemarahan. Waktu Kain tidak bisa menguasai kemarahannya atas Habel, dia kemudian membunuh Habel adiknya. Saudara, kenapa Kain marah? Karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Anehnya, yang menolak persembahannya kan Tuhan. Harusnya dia marah sama Tuhan. Ini dia marah kepada adiknya. Bukankah seringkali kita marah kepada orang yang tidak tepat, saudaraku? Ya, kita kesel sama bos kita di kantor. Kita marah kepada istri kita di rumah sebagai pelampiasannya. Kita kesel sama suami kita, tapi pelampiasannya kita marah kepada anak kita. Kalau kita marah, kita harus marah kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Kadang-kala kita marah kepada orang yang salah, di waktu yang salah, dengan cara yang salah. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita belajar menguasai kemarahan kita. Amsal 14 ayat 17 berkata begini, siapa lekas naik darah berlaku apa? Bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi kalau orang lekas naik darah, emosional, maka dia akan berlaku bodoh. Jangan jadi orang yang bodoh, saudaraku. Yang sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Emosinya tidak bisa terkontrol. Ada seorang bapak lagi nyetir mobil nih. Nyetir mobil, waktu tiba di sebuah belokan, ada mobil lain dari depan. Dan waktu mobil lain itu sudah berpapasan dengan mobil papa ini, mobil itu sopirnya berteriak, babi. Saudaraku, ini bapak marah, emosi. Diteriakin babi, dia balas berteriak, kau yang babi. Belum selesai reda emosinya, ini bapak kaget. Di depan ada rombongan babi lagi nyebrang jalan. Akhirnya dia nabrak rombongan babi itu. Rupa-rupanya maksud bapak dari mobil depan itu maksudnya baik. Mau kasih tahu, hati-hati ada babi mau nyebrang. Tapi saking emosinya saudaraku, tidak bisa terkontrol emosinya. Akhirnya saudara-saudaraku dia berlaku bodoh. Jadi mari kita belajar untuk bisa menguasai kemarahan kita. Boleh enggak orang Kristen marah? Boleh enggak kita marah? Boleh, asal pada orang yang tepat, dengan cara yang tepat, dan waktu yang tepat. Dan tentu dengan alasan yang tepat. Kalau anak kita kurang disiplin, boleh enggak orang tua marah? Boleh. Kalau karyawan kita tidak bertanggung jawab, boleh enggak pimpinan perusahaan marah? Boleh. Jadi boleh enggak orang Kristen marah? Boleh, asal dengan alasan yang tepat. Dan Alkitab memberikan tuntunan kepada kita. Waktu kita marah, apa yang harus kita lakukan? Supaya kemarahan itu tidak menghancurkan kita. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27 berkata begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, ada 3 jangan yang harus kita lakukan kalau kita lagi marah menurut Alkitab. Yang pertama, jangan berbuat dosa kalau lagi marah. Kapan kita berbuat dosa kalau marah? Waktu kita mulai maki-maki orang. Waktu kita mulai
memukul orang, waktu kita mulai melakukan KDRT kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, saat itulah kita sudah berbuat dosa. Itulah sebabnya waktu kita marah, kuasai diri kita supaya kita tidak berbuat dosa. Jangan yang kedua yang harus kita lakukan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi ternyata marah itu ada expire date-nya, ada tanggal daluarsanya. Kapan tanggal daluarsanya? Waktu matahari terbenam, harus segera damai, segera menyelesaikan masalah. Jangan marahnya disimpan terus. Ada orang Kristen kan marahnya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, disimpan terus kemarahannya. Dia hidup dalam dendam kesumat. Kalau saudara orangnya, saudara harus bertobat. Jangan yang ketiga yang harus kita lakukan waktu marah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ingat baik-baik, iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Iblis mencari celah dan marah itu adalah salah satu celah yang ditunggu-tunggu oleh iblis. Makanya saudaraku jangan buka celah itu. Kalau saudara marah, segera saudara kuasai dirimu. Tutup celah itu, jangan biarkan iblis menggunakannya dan menghancurkan hidupmu. Coba lihat waktu Kain marah saudara, dia buka celah itu. Iblis masuk mengambil kesempatan, terjadilah pembunuhan itu. Jadi saudaraku, area pertama yang harus kita kuasai namanya area kemarahan. Yang kedua adalah hasrat seksual. Hasrat seksual itu adalah pemberian Tuhan dan ini adalah sesuatu yang kudus, bukan najis. Jangan saudara menganggap bahwa hasrat seksual itu najis. Hasrat seksual pemberian Tuhan. Untuk apa Tuhan memberikan hasrat seksual kepada kita? Tujuannya untuk prokreasi dan rekreasi. Maksudnya prokreasi adalah supaya kita bisa berketurunan. Dan ini kan perintah Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi Tuhan memberikan hasrat seksual kepada suami dan istri supaya bisa digunakannya untuk berketurunan. Juga dia berikan hasrat seksual supaya suami istri bisa rekreasi. Artinya sebenarnya seks itu harus bisa dinikmati oleh suami dan istri. Kalau suami dan istri bisa menikmati seks, mestinya saudaraku tidak perlu kita tamasya ke luar negeri. Enggak perlu kita ini sampai rekreasi keluar angkasa saudara-saudaraku ya. Kenapa banyak suami istri stres? Karena tidak bisa menikmati seks yang mereka diberikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, ayo kita belajar menikmati seks. Hasrat seksual itu Tuhan berikan kepada manusia untuk digunakan di sebuah tempat yang benar. Di mana itu? Dalam sebuah pernikahan yang kudus. Artinya bahwa setiap suami hanya boleh menggunakannya kepada istrinya sendiri. Demikian juga setiap istri hanya boleh menggunakannya kepada suaminya sendiri. Ketika ada suami atau ada istri menggunakannya kepada yang bukan pasangannya, itulah yang disebut dengan perzinahan. Dan itu yang dilarang oleh Alkitab. Nah saudara-saudara, coba kita lihat apa kata Alkitab tentang hasrat seksual ini. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3-5 dikatakan demikian. Karena inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu? Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kita tidak boleh deket-deket sama percabulan dan melakukan percabulan. Dan kita bisa melakukan percabulan kalau kita menyalahgunakan hasrat seksual kita. Jadi ini kehendak Tuhan. Kita harus menggunakan hasrat seksual kita dengan cara yang tepat kepada orang yang tepat. Ayat 4 berkata, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Inilah yang Tuhan inginkan.
Kita menggunakan hasrat seksual kita dengan kekudusan, jangan dalam keinginan hawa nafsu. Nah, ayat 4 berkata begini nih, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Sebenarnya ayat-ayat ini ditujukan kepada setiap laki-laki. Nah, karena itu laki-laki harus perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini berkata begini, bahwa kita laki-laki harus mengambil seorang perempuan menjadi istri kita. Perhatikan kata itu ya, seorang perempuan. Bukan 2 orang perempuan, apalagi 4 orang perempuan. Hanya boleh seorang perempuan. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang monogami, bukan poligami. Jangan perhatikan lagi, ayat ini berkata supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Bukan seorang laki-laki. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang heteroseksual. Harus berbeda jenis kelaminnya. Laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuan menikah dengan laki-laki. Nah, begitulah caranya kita ini menggunakan hasrat seksual yang Tuhan berikan kepada kita. Dan perhatikan baik-baik setiap laki-laki. Menurut penelitian bahwa ternyata hasrat seksual laki-laki itu lebih gampang tersulut dibandingkan dengan perempuan. Dan setiap hari minimal 1 kali seorang laki-laki itu memikirkan seks kalau dia berumur 60 tahun ke bawah. Ya. Jadi setiap hari minimal 1 kali seorang laki-laki itu memikirkan seks. Beda dengan perempuan. Bandingannya dengan perempuan adalah 1/4-nya. Jadi saudara-saudara memang hasrat seksual laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Dan menurut penelitian laki-laki itu lebih aktif mencari pelampiasan hasrat seksualnya. Makanya setiap kita laki-laki harus waspada. Benar-benar kita harus bisa menguasai hasrat seksual kita ini. Jangan sampai hasrat seksual itu membuat kita jatuh di dalam dosa. Katakan amin. Jadi saudaraku, kita harus kuasai diri kita. Jangan sampai kita sudah kalahkan setan, kita menang atas pencobaan hidup, kita menang atas pergumulan hidup, tapi kemudian kita jatuh di dalam zina. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Saudara, Amsal 6 ayat 32-33 berkata begini, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kalau kita melakukan zina, Alkitab berkata kita orang yang tidak berakal budi. Walaupun kita pendidikannya S1, S2, S3, S6, tapi kalau kita berbuat zina, kita tidak berakal budi. Dan orang yang berbuat begitu adalah orang yang merusak dirinya. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Apalagi pada zaman sekarang di mana dunia media sosial begitu marak. Kalau terjadi perzinahan itu langsung tersebar ke seluruh dunia, bahkan keluar angkasa. Malunya tidak terhapuskan. Itulah sebabnya mari kita belajar menguasai diri kita supaya tidak dihancurkan oleh hasrat seksual. Yang ketiga, yang harus kita kuasai area lidah. Yakobus pasal 3 ayat 5-6 berkata bahwa lidah itu anggota yang terkecil dari tubuh kita. Tapi walaupun dia anggota terkecil, dia bisa memegahkan perkara-perkara besar. Dan juga Alkitab berkata bahwa lidah itu seperti api. Api itu bisa membakar hutan. Ayat 6 berkata begini, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi hati-hati dengan lidah kita ini. Walaupun dia kecil, cabai rawit.
Bahaya dia itu. Dia adalah dunia kejahatan yang mengambil tempat dari antara anggota tubuh kita. Makanya harus diwaspadai saudara-saudara. Berapa banyak sekarang bisnis orang hancur karena lidah. Berapa banyak sekarang pelayanan orang hancur karena lidah. Berapa banyak sekarang keluarga orang hancur karena lidah. Terlalu banyak saudara. Mari kita belajar menguasai lidah kita ini. Jangan sampai lidah menghancurkan kita. Saudara-saudara yang kekasih. Lidah itu memang tidak bertulang. Tapi walaupun dia tidak bertulang, dia itu punya kuasa yang besar untuk bisa menghancurkan. Tapi juga bisa punya kuasa yang besar untuk membangun kita. Karena lidah tidak bertulang, maka kadangkala apa yang dia ucapkan itu tidak seperti apa yang ada dalam hati orang itu. Karena lidah tidak bertulang, maka saudaraku, kadangkala yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan-kebohongan. Kejadiannya ini sudah lama sekali. Satu hari saya ditelepon oleh seorang anak muda. Pak Hengki masih kenal saya enggak? Saya bilang, siapa ya? Dia sebut namanya. Nama saya ini dan istri saya namanya ini. Dulu 4 tahun yang lalu Bapak yang melayani pemberkatan nikah saya dan konseling pranikah saya. Saya ingat, oh iya saya ingat. Nah, ada yang apa yang bisa saya bantu? Saya bilang, begini Pak, saya sekarang tinggal dia sebut sebuah kota di Sumatera. Saya ini mau ketemu Bapak. Tolong Bapak siapkan waktu untuk saya dan istri. Saya bilang, oke. Lalu kami cari waktunya. Dan minggu depan dia datang ke Jakarta, datang ke kantor saya bersama dengan istrinya, bersama dengan kedua orang tuanya. Lalu terjadilah percakapan ini di kantor saya. Pak, kami datang, kami mau minta maaf. Dan kami mau supaya Bapak mendoakan kami kembali. Dan meminta berkat Tuhan turun atas kami kembali. Saya tanya, kenapa? Begini Pak, waktu percakapan konseling pranikah, kami berdua ternyata membohongi Bapak. Bapak kan waktu itu bertanya kepada kami, apakah kami sudah melakukan hubungan seksual. Kami bohong Pak, kami bilang belum, padahal kami sudah melakukannya, bahkan sering melakukannya. Dan ternyata selama 4 tahun pernikahan kami ini, kami belum dikaruniai anak. Kami sudah coba dengan segala cara. Sudah pergi ke banyak dokter. Tapi kami belum dikaruniai anak. Sampai kami ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu menyadarkan kami. Jangan-jangan ini asalnya, pokok masalahnya. Karena kamu bohongi pendetamu yang dulu memberkati kamu. Makanya kami datang mau minta maaf. Oh, waktu saya dengar penjelasan mereka, saya bilang, oke, yang penting kamu bertobat sungguh-sungguh telah membohongi pendeta. Dan saya doakan mereka kembali. Lalu mereka pulang ke kotanya. Beberapa bulan kemudian, ini anak muda telepon saya. Pak, puji Tuhan Pak, istri saya sekarang sudah hamil. Saudara, ternyata pengalaman ini, kesaksian ini, itu menyadarkan saya bahwa kita ini harus hati-hati dalam menggunakan lidah kita. Jangan sampai kita ini membohongi orang. Apalagi untuk hal-hal yang penting. Apalagi orang yang punya otoritas kepada kita. Jangan karena kita takut kita berbohong. Nah, kita harus menjadi orang yang punya integritas, harus jujur, harus berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Ketika kebohongan-kebohongan kita keluarkan, maka pasti akan ada dampaknya, konsekuensinya. Nah, bagaimana supaya lidah tidak menghancurkan kita? Bagaimana supaya kita bisa menguasai lidah kita? Yakobus 1 ayat 19 berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah.
Yakobus 1 ayat 19 ini perlu kita praktekkan. Kita harus jadi orang Kristen yang cepat mendengar, tapi lambat ngomong, lambat untuk marah. Begitulah caranya kita menguasai lidah kita. Jangan jadi orang Kristen yang cepat dengar, cepat ngomong. Itu gosiper namanya, saudara-saudaraku. Atau lambat dengar tapi cepat ngomong. Itu namanya penyebar hoak, saudara-saudara ya. Nah sekarang ini kan zamannya media sosial. Bukan hanya ayat ini kayaknya perlu diganti ini sedikit ya, perlu dirubah sedikit ya. Atau perlu ditambah sedikit deh ya. Hendaknya kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk mengetik. Kan kadang-kadang jari kita terlalu cepat mengetik nih. Ada berita-berita yang belum kita cek and recheck, sudah kita forward. Menurut saya saudaraku, kita ini tidak boleh jadi gosiper, tidak boleh jadi penyebar hoak. Jadi kalau ada berita-berita masuk ke WA saudara atau ke media sosial saudara, jangan cepat-cepat di forward. Yang saudara perlu cepat-cepat forward itu adalah ayat-ayat, adalah firman Tuhan. Nah itu yang perlu cepat-cepat di forward. Kadang-kadang kita ingin lambat forwardnya itu. Yang kita cepat forward itu hoak-hoak itu. Yang gak tahu berita benar atau salah kita langsung saja forward. Kita ini tidak mempraktekkan Yakobus 1 ayat 19. Mari kita belajar mempraktekkan Yakobus 1 ayat 19. Cepat dengar tapi lambat untuk ngomong. Lambat untuk mengetik. Dan lambat untuk marah. Katakan amin. Yang terakhir saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menguasai diri kita sehingga kita bisa menjadi pemenang sejati. Kita kembali kepada 1 Korintus 9 ayat 27 berkata begini. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ayat ini berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Paulus dia latih tubuhnya dan dia kuasai seluruhnya. Luar biasa, ini memang perlu effort, perlu usaha, perlu tekad untuk bisa melatih tubuh kita sehingga kita bisa menguasainya. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata begini, saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Jadi Paulus dia gembleng dirinya saudaraku, sampai dia dapat menguasainya. Paulus tidak memanjakan dirinya. Kita ini kan kadang-kadang terlalu memanjakan diri kita. Kita turuti apa keinginan diri kita. Kita tidak pernah menggembleng diri kita. Itulah sebabnya kita jadi orang Kristen yang sangat lemah. Dan gampang kita jatuh ke dalam dosa. Di dalam terjemahan New International Version, ayat ini berkata, I beat my body and make it my slave. Saya memukul tubuh saya dan jadikan budaknya. Wah, jadi dia menjadikan tubuhnya sebagai budaknya. Nah, kita ini kadang-kala kita yang jadi budak tubuh kita. Kita yang jadi budak keinginan kita. Kita itu saudaraku tidak bisa berkata tidak kepada keinginan diri kita. Kenapa? Karena kita sudah jadi budaknya. Kita harus bertobat saudaraku. Kita harus menjadi tuan atas diri kita. Bukan menjadi budak. Dengan demikian kita bisa jadi pemenang sejati. Katakan amin. Tuhan tolong kita. Tuhan berkati kita.
Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan, kami percaya di hari-hari terakhir ini, di mana Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Mu sekali lagi ke atas kami semua. Pentakosta baru, Pentakosta ketiga. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi kami semua jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Lindungi kami semua pada hari-hari ini daripada serangan hal-hal yang jahat, serangan hal-hal yang mematikan kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Mari kita, seluruh jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita buka hati untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka. Biar kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan memelihara seluruh jemaat-Mu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin.